Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Num. Di video kali ini kita akan membahas Kidung Rumaksa ing Wengi bagian yang ke-6. Ya, langsung saja, kita nggak usah berlama-lama di pembukaan ya. Langsung saja baris ke pertama. Wiji sawiji mulane dadi. Nah, ini menjelaskan ini itu asal muasalnya ya, asal usulnya. Nah, wiji itu benih sawiji tunggal, mulane awalnya jadi dalam hidup kita ini itu kan tidak ada yang tiba-tiba langsung jadi besar ya. Kalimat wiji sawiji mulane dadi ini mengingatkan kita tentang asal usul. Ibarat sebuah pohon besar ya, dia itu juga dulu berawal dari satu biji kecil. Begitu juga manusia, kita berasal dari satu sumber yang sama. Maknanya apa? Ini adalah ajaran tentang kerendahan hati. Sehebat apapun kita sekarang, setinggi apapun jabatan kita sekarang, ingatlah bahwa kita semua berangkat dari titik nol yang sama. Kita diingatkan untuk kacang itu nggak lupa sama kulitnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apan cara dadya sining jagat. Sining jagat ya. Di sini itu diibaratkan peran ya. Peran. Apencar itu kan maka berpencar. Dadya menjadi sining jagat, isi alam semesta atau dunia, alam semesta. Jadi setelah kita paham bahwa asal kita sama ya, baris ini menjelaskan bahwa peran kita di dunia memang sengaja dibuat berbeda-beda. Apencar itu kan artinya menyebar atau berpencar ya. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang jadi pekerja ya. Semua keragaman ini tujuannya satu, untuk menghidupkan dunia atau sining jagat. Bayangkan kalau dunia ini isinya cuma satu jenis orang ya pasti sepi atau malah nggak berjalan ya dunianya. Jadi baris ini tuh mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Apapun peranmu ya, apapun peranmu sekarang, itulah caramu mewarnai dunia ya. Tidak perlu merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain, karena kita semua punya tugas masing-masing untuk menjaga keseimbangan hidup ya. Kemudian baris ketiga, kasamatan tining. Kasamatan tining sate. Nah, kasamatan itu mendapat anugerah ya, atau berkah ya. Mendapat anugerah tining itu dari sate sang pencipta ya. Pencipta. Nah, ini kita ibaratkan energi utama. Segala sesuatu yang menyebar tadi ya, seperti manusia dan perannya itu bisa hidup, bergerak dan punya kekuatan karena terus-menerus mendapat pancaran energi dari sang pencipta.
Ya, kalau baris sebelumnya kita bicara soal asal usul, soal peran, di baris kasamatan dening rate ini adalah pengingat soal sumber kekuatan atau energi utama. Ibaratnya itu gini ya, lampu-lampu di kota yang warnanya macam-macam ya. Ada yang merah, biru, atau kuning ya. Semuanya bisa menyala karena ada aliran listrik dari pusat yang sama. Begitu juga kita. Mau sehebat apapun usaha kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun uang kita, jangan sampai kita sombong dan merasa itu hasil kekuatan kita sendiri. Ingat, kita itu cuma wadah, sedangkan isinya atau kekuatannya itu kan berasal dari Tuhan, energi utama ini. Kalimat ini itu mengajarkan kita untuk selalu merasa terhubung dengan Sang Pencipta di dalam setiap langkah kita. Gitu ya. Kita hapus dulu. Kemudian yang berikutnya, Kang Moco, Kang Angrungu. Kang Anurat, Kang Anyempeni. Nah, Kang Moco itu artinya yang membaca. Yang membaca, Kang Angrungu yang mendengar. Kang Anurat yang menulis. Kang Anyempeni yang menyimpan. Nah, di sini maksudnya itu seperti kebaikan yang menular ya. Nah, kekuatan atau getaran positif dari doa ini itu akan sampai ke siapa saja ya, baik yang mengucapkan langsung, baik yang mendengar, baik yang menulis ya, bahkan yang menjaga pesan ini agar tidak hilang sekalipun ikut mendapat manfaatnya ya. Nah, di sini letak indahnya ilmu warisan leluhur. Manfaatnya itu universal ya. Bukan cuma buat yang pintar baca atau yang hafal saja. Baris ini bilang, yang baca dapat, yang dengerin dapat, yang nulis dapat, bahkan yang sekedar menyimpan atau menjaga ilmunya pun juga dapat berkah. Pesan moralnya apa? Bahwa niat baik itu menular ya. Kebaikan itu menular. Kalau kita berada di lingkungan yang positif ya, atau kita ikut menjaga sebuah kebaikan, meskipun kita belum bisa melakukannya dengan sempurna, kita itu tetap akan kecipratan hal positifnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan hal-hal yang baik, karena frekuensi yang baik akan memperbaiki kualitas hidup kita. Kemudian berikutnya, jadi ayuning badan. Ayuning badan ya. Jadi dan menjadi ayuning itu kecantikan atau kebaikan. Kebaikan. Badan itu tubuh atau fisik. Jadi gini ya, kedamaian batin dan sambungan spiritual yang kuat itu akan terpancar secara nyata ke keadaan fisik seseorang. Tubuh jadi sehat, wajah terlihat segar, dan pembawaannya itu enak dipandang.
Sering nggak kita itu melihat orang yang wajahnya itu adem, tenang, dan membuat kita itu betah lama-lama ngobrol sama dia, padahal mungkin wajahnya biasa aja. Itulah yang dimaksud dadi ayuning badan ya. Ketika badan kita sudah tertata, aura positif itu akan keluar lewat pori-pori kita. Tubuh jadi lebih sehat karena nggak banyak pikiran negatif. Penampilan kita jadi lebih berwibawa. Jadi kecantikan dan ketampanan yang paling abadi itu bukan dari apa yang kita pakai, tapi dari seberapa tenang batin yang kita punya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kemudian baris ke berikutnya, kinarya sesembur. Yen winajak nutoyo. Ya, kinarya itu digunakan sesembur menyembur atau semburan ya. Yen winajak jika dibacakan toyo air. Di sini ya dimaksudkan itu air itu kan merekam doa ya. Hidung ini itu bisa digunakan sebagai sarana penyembuhan, baik melalui kekuatan napas maupun lewat media air yang telah didoakan ya. Kalau orang desa itu banyak yang menyebutkan suwuan atau disuwuk ya. Mungkin bagi sebagian orang ini terdengar aneh, tapi mari kita lihat dari sisi yang masuk akal ya. Secara ilmiah, air itu kan bisa meresap getaran atau frekuensi ya. Di baris ini Sunan Kalijogo itu mengajarkan bahwa kata-kata baik dan doa yang kita ucapkan itu punya energi. Ketika doa ini dibacakan ke air tersebut menjadi media yang membawa niat baik kita. Ini bukan soal klenik, tapi soal kekuatan niat dan sugesti positif. Ketika kita memberikan air yang sudah didoakan kepada orang lain dengan penuh kasih sayang, itu sebenarnya kita sedang menyalurkan energi ketenangan untuk membantu proses pemulihan mereka. Ya. Kemudian baris berikutnya, kinarya dus roro gelis laki wong edan dadi waras. Kinarya dus itu digunakan untuk mandi. Nah kan mandi. Roro itu gadis atau orang yang belum menikah ya. Gelis lagi cepat menikah. Wong edan orang gila atau orang stres atau orang dengan tekanan batin ya. Jadi waras sembuh. Nah, karena sudah kira subuh jadi ini agak saya percepat ya. Ini itu ibaratnya membersihkan debu yang menutupi kaca. Ya. Kidung ini itu menjadi sarana pembersihan diri. Ketika diri kita bersih dan pikiran kita tenang, hambatan dalam hidup seperti sulit jodoh dan stres berat itu kan insya Allah bisa teratasi ya. Bagian penutup ini jangan cuma diartikan sebagai sakti-saktian saja ya. Sakti-saktian ya. Roro gelis lagi itu maknanya begini, kalau badan kita tenang, aura kita bersih, wajah kita ayu seperti baris sebelumnya ya, maka orang lain itu akan nyaman melihat kita. Jodoh lebih mudah mendekat kalau kita sendiri itu sudah positif dan
terbuka. Begitu juga wong edan dadi waras. Wong edan di sini itu tidak selalu gila di jalanan, ODGJ seperti itu ya, tapi bisa jadi orang yang sedang stres berat, kehilangan arah atau gelap mata. Dengan mendengarkan atau membaca doa yang dalam maknanya, pikiran yang tadinya semrawut jadi adem. Hati yang tenang adalah awal dari kesembuhan. Intinya baris ini itu bicara tentang pemulihan diri lewat kekuatan doa dan ketenangan batin. Oke, untuk bagian ke-6 saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya atau sekedar diskusi, silahkan bertanya menulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menemani saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.